Oke, baik teman-teman semuanya. Teman-teman tahu nggak, ini ada dua berita terbaru dan sangat lucu dan memalukan. Kok bisa lucu? Lucu. Yang pertama ya, jadi Rizal Fadila tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dengan alasan kecelakaan motor. Kok bisa? Kok bisa? Iya kan, Rizal Fadila ini dipanggil sebagai saksi tapi tidak hadir, tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dengan alasan katanya sedang kena musibah dengan qadarullah katanya. Katanya ditabrak motor atau apalah. Kenapa nggak sekalian ditabrak pesawat gitu ya? Keterlaluan kamu bang. Nggak keterlaluan. Emang ini kan tanda tanya loh. Ini memang kebetulan atau mereka sedang membuat drama. Halo. Ini orangnya nih. Sampaikan yang pertama, kami tadi sudah mengkonfirmasi kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Kriminal Umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit, ditabrak motor. Kemarin malam. Ya, kemarin malam kecelakaan, ditabrak motor sehingga ini kebetulan atau memang dia buat drama gitu loh ya. Kalau memang benar kecelakaan sampai sekarang nggak ada buktinya, mana fotonya, mana videonya ya. Gimana? Panik, ketar-ketir, iya kan? Takut. Ini baru dipanggil sebagai saksi loh, belum jadi tersangka. Ya kan, baru jadi saksi. Ya mungkin mereka tahu sebenarnya akan menjadi tersangka, makanya mereka udah mulai buat drama-drama seperti ini kan. Dan berita yang kedua ini sangat memalukan. Kenapa kok memalukan? Karena Rismon kena serangan balik. Apa itu ya? Ini masih diduga ya. Katanya S2 dan S3-nya di Jepang itu ijazahnya palsu. Ini masih diduga ya. Bisa jadi benar dan juga bisa jadi salah. Ternyata kelompok-kelompok ini orang-orang bodoh ya. Bisa-bisanya sampai sejauh ini yang mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Hah? Kok berani-beraninya gitu loh? Kalau secara logika ya kan nggak mungkin ijazah Pak Jokowi palsu. Sudah jadi wali kota, gubernur, presiden 2 periode. Hah? Ayo, kok berani-beraninya mereka mengatakan itu ya? Ya kita ikutin proses hukumnya. Ya ini sudah tepat Pak Jokowi melangkah jalur hukum untuk menindak tegas para pembenci ini ya, yang sudah menghina, ya, sudah mencaci maki, memfitnah, ya, menyebarkan kebohongan. Dan pengumuman buat teman-teman semuanya. Nah, ini kabar gembira bahwa nanti mudah-mudahan bisa terlaksana. Insya Allah YouTuber Nusantara di bulan 8 ya, di tanggal 16 sampai tanggal 20 akan ke IKN. Ya alhamdulillah kemarin rencana teman-teman YouTuber Nusantara sowan ke kediamannya Pak Joko Widodo berjalan dengan lancar ya, dan bisa bertemu teman-teman di Solo, di Jogja, hingga di Jakarta. Perlu diingat dan dicatat teman-teman ya, kita teman-teman YouTuber Nusantara tidak ada yang bayarin. Kemarin ke Solo, ke Jogja, ke Jakarta tidak ada yang bayarin. Jadi awas, ini ada yang mengatakan buzzer bayaran lah, Ternak Mulyono lah. Para pembenci, perlu diingat ini ya, kita tidak ada yang bayarin, oke? Apalagi nanti ke IKN teman-teman ya, pastinya butuh biaya yang sangat besar ya, karena ini jaraknya sangat jauh ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan, selalu ada rezeki
ya, hingga kita semuanya bisa berangkat ke IKN. Tapi jika teman-teman ingin berkontribusi ya monggo silahkan. Saya tidak memaksa, saya tidak meminta ya. Kalau mau berkontribusi ya monggo. Nanti saya akan cantumkan nomor WA di deskripsi. Oke, biar tidak lama-lama langsung saja kita simak video Opung Parbelak teman-teman ya. Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Ada dua berita terbaru yang masih panas yang ingin ku sampaikan sama kalian. Yang pertama, Rizal Fadila mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya karena tadi malam katanya ketabrak motor. Dan berita kedua, ternyata ada rumor yang mengatakan bahwa ijazah S2 dan S3-nya Rismon Hasiholan Sihab udah gak Sianipar lagi dia pun. Udah Sihab. Semenjak dia datang ke rumahnya si Rizik Sihab aja di marga Sihab dia. Ternyata ijazah S2 dan S3-nya palsu. Yang mana duluan ini mau kalian dengarkan ini? Terserah Opung mau yang mana duluan. Yang penting bagi kami dua-duanya berita bagus. Kita mulai dulu dari berita pertama ya. Rizal Fadila yang melalui kuasa hukumnya yang tompelnya ada di sini. Kan memang betul di sini tompelnya. Salah rupanya. Kan bukannya kuhina dia. Enggak, emang ada. Ya, kecuali kalau aku menghina fisiknya iyalah. Ini kan memang tompelnya ada di sini. Ya, mengatakan bahwasanya ya Rizal Fadila tidak dapat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya karena tadi malam pulang dari Bareskrim mengalami kecelakaan sepeda motor. Drama apa lagi? Ya, aku dapat biar tahu kalian, aku dapat beritanya itu di TikTok. Ya, ku tengoklah komentar netizen itu biar tahu kalian apa kata netizen. Gimana kabar motornya? Motornya nggak apa-apa kan? Kabar motornya yang ditanya. Rizal Fadila nggak penting sama orang itu. Nggak penting. Hai Rizal Fadila. Aduh. Betulnya itu, kok serba kebetulan ya? Hah? Gimana ceritanya itu kok bisa ketabrak sepeda motor? Jangan gitu dong. Iya. Kok pakai cara-cara ortodok? Kok cara-cara konvensional dipakai? Iya. Itu kan cara-caranya Setia Novanto. Mobil Setia Novanto ditabrak tiang listrik. Aku masih ingat kali pemberitaannya dulu, ya kan? Iya. Bukan mobilnya nabrak tiang listrik, mobilnya ditabrak tiang listrik. Banyak yang mendoakan mudah-mudahan tiang listriknya nggak apa-apa ya. Iya. Nanti biar tahu kalian ya, sama kayak siapa namanya kasusnya si Roy Suryo kemarin ya kan, begitu diangkat dia kan pakai penyangga leher itu, iya kan, seolah-olah kecelakaan atau patah leher kan begitu. Bentar lagi datang itu pakai itu pakai penyangga leher dan juga pakai apa namanya itu yang di apa namanya penyangga tangan itu. Iya kan, dengan alasan kesehatan, mangkirlah dari panggilan. Mau bagaimanapun kau caranya caranya mangkir, selama masih di situ napasmu, tetapnya kau akan diperiksa, cepat atau lambat. Selama masih bernapas. Penakut, pengecut. Kemarin kau waktu tertabrak itu kau ada nyanyi nggak? Gantung, gantung, gantung Jokowi. Gantung Jokowi sekarang juga. Nggak ada sekarang. Sereng Adili Jokowi. Aduh. Gantung Iya. Jokowi. Ada kayak gitu nggak kok semalam?
cerita lah. Main drama lagi. Coba sekarang kalau memang betul-betul kok ada mengalami kecelakaan, manalah fotonya? Nggak ada fotonya. Kasih sama kami, tunjukkan kepada kami CCTV-nya. Nggak ada CCTV pun, gelap. Gelap. Kalau nggak ada CCTV-nya, panggil saksinya. Nggak ada saksinya pun, sepi. Oke, kalau begitu tolong fotokan keadaannya si Rizal, ya Fadila, dan kami berharap supaya Rismon dan juga teman-temannya bisa bisa membedah digital forensik fotonya. Suruh bedah. Mana CCTV-nya? Lapet kalian semua, lapet. Kalapa. Cara-cara kampungan. Lapet mulut. Kau itu menuduh, Pung. Bukan menuduh, kita itu curiga. Ya, curiga Kok aja. bisa kebetulan gitu loh, ya kan? Kan kami tanya, betulnya, kalau memang betul, mana CCTV-nya? Kan begitu, mana saksinya? Mana korbannya? Nggak ada buktinya, Tunjukkan. mereka cuma ngomong doang, ya kan? Jangan cuma ijazah Bapak Joko Widodo yang kalian tuding palsu. Sementara kalian pun juga suka kalian memalsukan peristiwa. Nanti dibikinlah bonyok-bonyok itu kan. Kayak Ratna Sarumpait, rupanya operasi plastik. Telur bebek. Sekarang telur bebek. Makanya aku bilang, ya kan kita akan lihat apa alasan lagi Rismon, Roy Suryo dan lain-lainnya untuk menghindar, ya kan? Katakanlah Rismon, ya kan? Tidak bisa memenuhi panggilan KPK karena kakinya tersangkut panci. Pas lagi nendang panci dia rupanya kakinya bengkak. Keluar dari tenangnya panci, rupanya kakinya lengket di panci. Lalu datanglah si Rismon, kan kakinya diperban, ya kan? Wah, apa namanya? Si Roy Suryo, ya kan, gara-gara panci. Nah, Rismon nggak bisa mendatangi persidangan karena apa? Sibuk dia, babynya lahiran. Ya kita lihat aja alasan orang ini, kan begitu kan? Ada aja nanti. Dokter tiba nggak datang nanti memenuhi panggilan Polda Metro Jaya karena apa? Oh, sibuk kali ngurusin pasien. Tiba-tiba sibuk ngurusin pasien dia. Begitu terima panggilan, ya kan, pemeriksaan, tiba-tiba banyak pasiennya. Alasan apa mau kalian bikin lagi? Alasan apa? Ya, jadi sekarang ya masyarakat udah nggak terlalu bodoh untuk kalian bodoh-bodohi. Ya, jadi kita doakan ya supaya sepeda motor dan pemilik sepeda motor itu dalam keadaan baik-baik saja. Kan begitu. Nah, sekarang begini, jujur aja aku bilang ya, kalau misalnya ada sepeda motor yang menabrak ya yang namanya Rizal Fadila, ya kan antara dua, ya kalau nggak tabrak lari tanggung jawab, kan begitu, ya kan? Coba dong, yang nabrak itu kalau memang bertanggung jawab, ya minta pertanggungjawabannya dan juga minta kepada dia untuk memberikan keterangan kepada kepolisian. Bahwasanya benar terjadi kecelakaan dan saya sebagai pelaku minta maaf dengan ini dan bertanggung jawab untuk ia membiayai segala urusan biaya pengobatan. Itu dia, ya kan? Nah, kecuali kalau misalnya tabrak lari, dan itu pun juga harus ada saksinya gimana. Semalam apa sih rupanya sampai bisa kau pulang itu bisa apa namanya ditabrak motor? Kan kau kemana-mana kan bawa mobil, diantar mobil kan? Iyalah.
Lagi ngapain kau rupanya? Kok tiba-tiba ketabrak motor? Nggak masuk akal. Kita masuk isu yang kedua. Ya, apa itu, Bung? ini. Rismon ijazah palsu. Aduh. Siapa yang bilang Joshua Sinambela? Iya. Ini lebih Siapa parah. itu? Orang atau juniornya si Rismon yang dari kemarin ya kekeh minta untuk berdebat dengan Rismon. Rismon nggak mau. Kabur. Karena apa? Kemungkinan besar Rismon nggak mau karena takut ijazahnya ketahuan palsu. Apa nama kampusnya, Bung? Yamaguchi. Kau tahu dari mana, Bung? Tahu dari Facebooknya si Joshua Sinambela. Ini sudah viral ya. Jadi ada yang mengarahkan aku ke sana, ya, ke Facebooknya Joshua Sinambela. Bung, periksa dulu, Bung. Facebooknya Joshua Sinambela. Kayaknya ada berita terbaru tentang ijazah Rismon yang palsu. Ya, kenapa bisa palsu? Aku bilang begitu. Soalnya katanya ijazah S2 sama S3-nya sama tahun terbitnya. Masa sih? Ya. Masa sih? Ya aku hanya membacakan saja ya. Jadi ya kita hanya membacakan saja. Sekarang kan kita kan hanya ingin menagih ya, menagih kepada yang namanya Rismon Hasiholan Shihab. Siap. Ya, HRS ya, aku panggil dia dengan sebutan Habib Rismon. Habib Rismon Shihab. Kan digelar. Ya aku tidak sedang merendahkan panggilan Habib ya. Tapi kayaknya orang sekarang kan udah gue bilang dari kemarin, siapapun bisa bergelar Habib. Walaupun kampungnya dari Sumatera Utara, daerah Tarutung sana bisa. Ya ini ada dari ini yang pertama dulu Fukakawa ya Nocha Email ya. @Yamaguchi. Ini ya, ada email nih. Email kedua dari Tomomi ya, Tomomi Sumori ya, dikatakan kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua Sinambela ya, saya Tomomi Sumori dari bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait ijazah yang Anda lampirkan, Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Sumori, bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Itu setelah itu ini postingannya yang ada di Facebook. Oke, ya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah sangat perhatian, yang sudah mencurahkan perhatiannya terhadap masalah ini ya, yang sangat cinta kepada Bapak Jokowi. Nah ini dia postingan Sinambela, Joshua Sinambela. Ya, ijazah palsu sang penuduh ya. Ini agak apa dulu? Agak panjang ini. Mudah-mudahan kalian nggak bosan mendengarkannya ya. Kubacakanlah ya. Karena soalnya bukannya bilang apa untuk orang-orang tua yang baca tulisan di dalam di YouTube ini, nggak akan bisa kelihatan tulisannya kecil-kecil kali. Bacakanlah pun, gak usah banyak kali cerita. Mama kali pun udah nggak sabar kali dengarkannya. Iya. Inilah kalian ini nggak sabaran. Ijazah palsu sang penuduh. Sejak viralnya notulen FGD komunitas kami DFIS, Digital Forensik dan Infosek, bukan seks, sek, yang membahas metode para ahli gadungan, banyak akun medsos ya, banyak akun medsos penggemar si pakar gadungan yang membanding-bandingkan titel dan keahlian saya dengan si pakar gadungan. Mereka teryakinkan dengan titel menteri yang disematkan si pakar gadungan di depan nama dan CV-nya. Mereka disilaukan oleh bahasa-bahasa tingkat tinggi atau ilmiah yang digunakannya, padahal sebenarnya zong dan tidak ilmiah sama sekali. Si pakar gadungan ternyata berhasil meyakinkan banyak pihak sejak lama dengan titel yang dimilikinya, dengan cerita-cerita, punya paten dan publikasi, S2, S3 Jepang,
Dari informasi ex Kampung Bernaung, si pakar gadungan sejak pulang dari Jepang tahun 2007 sudah tidak melakukan tupoksi utamanya yakni Tridharma Perguruan Tinggi. Dan akhirnya diberi pilihan pensiun dan tanpa hak pensiun. Jadi ini tentu saja menjadi kabar buruk bagi para pengikut si pakar gadungan penuduh ijazah palsu Jokowi. Saat FGD sebelumnya, beberapa peserta FGD merupakan alumni PhD di Jepang sudah mempertanyakan siapa sebenarnya si pakar gadungan tersebut. Mereka melakukan investigasi dan tidak menemukan penelitian terkait tesis maupun disertasinya. Tidak menemukan datanya. Sebentar, lanjut. Mempertanyakan siapa sebenarnya si pakar gadungan tersebut. Mereka melakukan investigasi dan tidak menemukan penelitian terkait tesis maupun disertasinya, tidak menemukan datanya, halaman penyertaan dikti yang harusnya memang wajib dilakukan sebagai pegawai dikti saat itu. Penyetaraan ijazah ini merupakan kewajiban bagi lulusan luar negeri yang ingin menggunakan titelnya secara sah di Indonesia. Kami juga sudah menanyakan ke seluruh library kampus Yamaguchi terkait judul tesis dan disertasi yang tercantum di CV pakar gadungan tersebut dan dijawab tidak ditemukan seperti email terlampir. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa di antaranya merupakan lulusan PhD tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang, akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui dari Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang mengatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya, kepentingan borang akreditasi, ternyata hasil editan. Ada beberapa typo dan tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Karena tidak cukup membahas dalam satu tulisan artikel ini, maka akan kita bahas detailnya di FGD Digital Forensic and Infosec DFIS besok Jumat malam. Lalu di sini lagi lanjutannya. Nah, ya ternyata sampai di situ saja. Ternyata mereka ini bisa dikatakan Joshua MC Nambela itu bukan bayaran siapa-siapa dan dia tidak ada kepentingan dari pihak lain. Dia hanya ingin mempertahankan dan ingin menjaga marwah daripada ilmu pengetahuan itu sendiri. Makanya Joshua MC Nambela tidak terima dengan sikap atau dengan langkah-langkah yang diambil oleh Rismon. Jadi bisa dipastikan, masih dipertanyakan apakah ijazahnya Rismon itu benar asli atau palsu. Ya. Masih dipertanyakan ya. Ternyata ya. Maling teriak maling. Aku gak nyangka, Rismon. Kau tega mengkhianati mereka. Mereka hanya kumpulan orang-orang bodoh, Rismon. Kumpulan orang bodoh. Kejamnya dirimu. Sampai ada lagi yang bikin puisi. Iya. Judulnya Anjing Kurang. Yang isi puisinya betul-betul kurang aja. Mengarahkan puisinya kepada mantan pejabat tertentu. Aduh perutnya sakit. Kasian kali kau Rismon. Tapi jujur aja gue bilang, aku agak tanda tanya juga sih sebetulnya. Ya, si Rismon ini berani sampai sejauh itu
antara dua, iya kan? Aku Iya. agak percaya dia itu ijazah palsu, tapi aku agak kurang percaya juga dia itu ijazah palsu. Karena apa? Ya, sampai sejauh ini gitu loh, nekat gitu loh Iya, ya. iya. Nekat. Ya, jadi aku mikir kayaknya siapa yang betul dari antara dua orang Batak ini? Rismon Sihab Iya, atau Joshua Sinambela, kan begitu? iya benar. Sampai diterbitkan si Joshua Sinambela ini, aku bilang sama teman-temanku, follower Opung Parbelak, sampai Japri, aku bilang sama mereka, ya, sampai saat ini aku masih belum mengangkat, ya, berita ini. Karena apa? Ini hanya masih berupa tulisan dari Joshua M. Sinambela, ya. Belum ada pembuktian secara resmi yang dibuktikan oleh instansi terkait di Indonesia yang menyatakan bahwasanya Rismon itu ijazahnya memang palsu, kan begitu. Nah, kita akan lihat bagaimana ke depannya, apakah memang Rismon ijazahnya palsu atau asli. Kita akan lihat, ya. Semuanya berjalan semuanya akan terjawab seiring berjalannya waktu. Iya. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Aduh, sangat disayangkan sekali ya kalau memang sempat Rismon ini memang ijazahnya palsu. Sayang banget. Tapi agak jangsi juga aku, ya kan, ijazahnya dipalsu. Kenapa bilangnya? Dia itu, ya, katanya dia kuliah di Jogja. Ya, S2, S3-nya di Jepang. Iya. Kan begitu. Ya, tapi coba kalian lihat dulu cara dia berkomunikasi, ya. Cara dia berkomunikasi, oke, ya. Kalau selama di Indonesia, ya, dia nggak ada bisa dikatakan, ya, kalian tengoklah caranya dia ngomong, ya kan. Saya tamat 2007. Iya. Lalu saya datang ke kampus, ke Fakultas Kehutanan. Mohon, aku lebih lama lo tinggal di Sumatera Utara, tapi nggak kayak kau ngomong. Bapak Hotman Paris Hutapea udah lahir di kampung dia, mau. Iya. Biasa aja. Tapi nggak segitunya ngomong, kan begitu. Sekarang kau bilang kau itu, ya, lulusan Jepang. Sekarang ku tanya dulu samamu, ya. Ku challenge dulu kau, bisa nggak kau bahasa Jepang? Ini bisa nggak? Mustahil, ya. Kalau misalnya kau itu lulusan Jepang, tapi bahasa Jepangnya selamat pagi pun nggak tahu kau. Apa sih bahasa Jepangnya selamat pagi? Apa bahasa Jepangnya ijazah palsu? Apa sih bahasa Jepangnya orang bodoh? Apa sih bahasa Jepangnya ketakutan? Apa sih bahasa Jepangnya panik? Apa sih bahasa Jepangnya ada orang yang dipanggil ke Polda Metro Jaya, tiba-tiba malamnya itu ketabrak motor. Coba translate dulu ke dalam bahasa Jepang. Bisa nggak dia? Kalau memang betul-betul bisa kau translate ke dalam bahasa Jepang tanpa lihat Google Translate, baru aku percaya kau itu pernah kuliah di Jepang. Iya. Potongan mula kuliah di Jepang. Lapet. Aduh, ya. Jadi itu tadi sudah kubacakan, ya. Ya, ini aku bacakan lengkap, ya. Karena apa? Aku tahu, ya. Banyak orang-orang tua yang menonton ini, ya kan? Sedangkan ngeliat nomor rekening aja nggak bisa. Pung. Aku sedikit mau ngasih lah dulu, Pung. Tapi kirim dulu nomor rekeningnya lagi, Pung. Aduh, Bapak, itu kan ada, Bapak. Aku bilang begitu. Iya, kecil kali tulisannya. Oh iya, Bos. Siap. Jadi ini sebagai gambaran, ya. Jadi Opung Parbelak bersama teman-teman YouTuber Nusantara, ya. Kemungkinan besar rencana kita akan berangkat ke kota IKN bulan Agustus tahun 2025. Ini dia. Tanggal 16 sampai tanggal 20. Wah. Padahal kemarin itu kami berharap tanggal 22 aja lah, Bu. Pas gajian. Begitu aku bilang tanggal 22, ya kan? Aku bilang begini, ya. Teman-teman, kemungkinan besar tanggal 22, ya, YouTuber Nusantara akan berangkat ke IKN.
Datanglah komplain, ada yang komplain di komentar, ada yang langsung japri Opung Parbella. Opung Parbella gimana sih? Ya. Aku pilih aja lah namanya. Kenapa Mbak Angel? Oh namanya Angel. Angel. Cuman karena lidahku ini kayak si Rismon, Angel. Kenapa Mbak Angel? Ku bilang begitu. Iya. Kenapa sih tanggal 22? Kenapa nggak ikutan upacara sih? Ku kasihlah keterangan Mbak Angel, ya. Kita itu tidak diundang ke acara 17 Agustus. Kan begitu. Nggak mungkinlah kita YouTuber Nusantara kepedean. Ya. Kecuali kalau memang kita dilirik dan juga diundang ikut acara 17 Agustus di IKN, nah kita akan penuhi undangan tersebut. Ini kan nggak diundang. Tapi kalau misalnya kita berangkat, contohnya, ya, kalau memang kita tidak ada kepentingan, contohnya 17 Agustus di sana, ya udah kita lewatkan aja tanggal gajian masing-masing, kan begitu. Biar tahu kalian kecewa lah mereka karena apa? Momennya bukan tanggal 22 Agustus, Opung. Momennya itu tanggal 17 Agustus. Tahulah kalian perempuan ya kan? Ya. Nah, Mbak Angel dan juga teman-teman yang lainnya, ya. Nah, sekarang sudah fix. Kami akan berangkat ke sana tanggal 16, 17, 18, 19, 20. Kita akan berada di IKN. Diongkosin nggak, Pung? Ongkos sendiri. Ongkos sendiri kita, teman-teman. Hotel bagaimana, Pung? Biaya sendiri. Ya sendiri kita semua. Makanmu bagaimana, Pung? Tetap makan bayar sendiri. Karena kita nggak ada yang bayarin. Ya, itu dia. Ya, tapi ya kami mengucapkan puji Tuhan, alhamdulillah, matur suksma. Karena kemarin ya keberangkatan kami ke Solo, ya itu semuanya terpenuhi. Alhamdulillah. Kalau Opung, alhamdulillah. Ya. Itu dia. Nah, kemungkinan besar ini kami biar tahu kalian jujur aja lah ya. Aku tanya sama Air Mahmud, Mut, kau itu bawa istri nggak? Enggak, Pung. Enggak. Anak-anak enggak juga. Iya kan? Iya. Fam, kau bawa istri enggak? Bawa, Pung. Oke, sebentar dulu. Fam Project bawa istri. Sementara dia belum gajian dari YouTube. AR Mahmud nggak bawa istri, padahal dia udah ada gajinya dari YouTube. Yang salah siapa orang ini dua? Nggak ada yang salah. Kalau aku kemungkinan besarnya mungkin bawa istri aja. Ya. Dan anak perempuanku, ya itu juga bakalan aku bawa. Karena apa? Ya memang nggak tahu sebagai seorang ayah gitu loh. Nggak bisa aku jauh dari anak perempuan. Keren, keren. Terserahlah kalian mau bilang aku lebay atau enggak. Aku ini termasuk seorang pria yang melankolis. Aku ini adalah hot daddy, bukan sugar daddy ya. Hot daddy. Artinya adalah ayah yang hangat. Bukan sugar daddy. Maka kami pertimbangkan kemungkinan besar ya kalau mencukupi kita berdua bawa-bawa istri ya kan. Tapi kalau nggak mencukupi juga ya mungkin kami akan berangkat sendiri-sendiri kan begitu. Nah ini singkat saja. Kalau bagi kalian yang ingin berkontribusi mulai dari sekarang ya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan ada nomor rekening. Di sebelah kiri ada nomor WA ya. Kalian bisa konfirmasi lewat WA ketika kalian sudah mengirimkan dari rekening. Aku nggak minta-minta ya, ini hanya yang bersedia saja, ya kan? Ya udah cukup, di situ aja nggak usah aku panjang-panjang, nanti dibilang ngemis. Dibilang ngemis nanti. Mudah-mudahan kita doakan semuanya ya. Doakan ya, kami memerlukan doa dari kalian, kami memerlukan dana dan juga kami memerlukan support dari kalian semuanya. Apa rupanya misi kalian, Pung, untuk pergi ke IKN? Mau jalan-jalan aja ya? Bebamu itulah jalan-jalan. Kalapa, pet. Aku itu ya bersama teman-teman ingin membuktikan ya bahwasanya IKN itu pembangunannya sedang berlangsung.
kita akan membuktikan IKN itu Kan tidak begitu. mangkrak. Karena sebelah sana mengatakan bahwasanya IKN itu mangkrak. Iya. Kan begitu IKN itu menjadi kota hantu, City of Ghost. Kata siapa itu? Gue Amin Rais. Kau yang bilang kemarin itu City of Ghost kan. Makanya kalau datang kau berkunjung ke IKN jangan malam-malam. Waktu terang, jangan jam 9 malam kau datang. Abang kan nampak kau kuntilanak, pocong sama tuyul. Nah, itu dia. Ya, doakan kalian supaya semua terpenuhi, apalagi kami yang di keluar kota. Ini biar tahu kalian, ini jujur aja aku bilang. Kalau di Solo contohnya, banyak teman-teman dari Pulau Jawa itu masih terjangkau kan gitu. Iya. Ini di Kalimantan. Jauh dari Sumatera, jauh dari Sulawesi, jauh dari Pulau Jawa. Kalau kemarin katakanlah misalnya Mas Agri ya kan, beliau itu ya gampang lah itu, tinggal masuk jalan tol udah nyampe langsung Solo. Iya. Nah ini kan kalau misalnya lewat jalan tol mana mungkin bisa langsung nyampe ke IKN. Orang nyebrang laut. Ya. Jadi makanya ini Mas Agri, aku bilang sama Mas Agri, kalau kemarin biar tahu Mas Agri, aku pusing kali mikirkan biaya. Sekarang sama-sama pusing lagi sama Mas Agri. Sama-sama pusing. Kita juga pusing ini. Tapi aku yakin ketika niat kita yang baik ya sudah kita rencanakan, maka semuanya itu tidak akan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan tidak akan ada halangan. Mudah-mudahan kita semua kita kembali ke Habib Rizmon. Habib Rizmon Shihab. Aduh, ya. Jadi, Mon, gimana ini sekarang ceritanya nih, Mon? Ya, sangat kusayangkan kau. Padahal kau udah terlanjur kau jual-jual nama Batak. Udah terlanjur kau tantang-tantang Hercules datang ke Tanah Batak. Udah kau tantang-tantang pengacara Bapak Jokowi yang Batak-Batak itu. Kemarin kau tantang juga Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kau tantang-tantang lagi itu Tito Karnavian. tantang semua. Listio Singh. Kau tertawakan Bapak Prabowo. Ternyata ijazahmu palsu. Diduga. Masih diduga. Masih diduga. Ya, kecuali nanti ada verifikasi secara resmi yang menyatakan bahwasannya memang betul-betul ijazah Rizmon palsu, baru kita ketawa berjamaah. Banyak itu yang bilang, Pung, angkat dulu mengenai ijazahnya Dokter Tipa, Pung. Karena dipertanyakan juga ijazahnya itu juga palsu, katanya gitu kan? Katanya begitu juga, ya. Sekarang ku bilang, ya kan, ku balas WA-nya, Mbak, aku ini banyak kerjaan, bukan cuma meriksa ini ijazah orang aja kerjaku. Aku ini punya usaha. Aku ini punya bisnis. Ku bilang sama kalian ya, jangan pernah kalian katakan Opung Parbelak itu pengangguran. Jangan pernah kalian katakan AR Mahmud pengangguran, Hengki pengangguran, Khairun Imam pengangguran, Gerobogan Gokil pengangguran, Brojo Musti pengangguran, DJ Anak Jenderal pengangguran. Setelah itu lagi siapa lagi namanya, Want to be Creative pengangguran, Leonardo Sirait dari Sirait Media pengangguran. Kita itu semua punya pekerjaan dan punya usaha. Itu makanya, jadi makanya kami itu berangkat dari hati yang bersih, ya. Makanya ketika ada hal-hal seperti ini, untuk menyajikan sebuah berita dan juga sebuah sajian yang perlu dipertanggungjawabkan, makanya kami itu ya harus mengorbankan waktu, mengorbankan uang, mengorbankan juga kebersamaan bersama keluarga, mengorbankan kesehatan juga. Tahu enggak kalian, jujur aja, tadi malam istriku marah sama aku. Karena apa? Aku menyiapkan berita untuk tadi pagi, tidur jam 3 malam. Kan begitu, datang istriku. Kau itu semananya? Nanti naik gulamu gimana? Enggak apa-apa. Yang penting ini berita harus rilis besok pagi. Kami nggak mementingkan kami itu mau viral mau enggak, ya view-nya mau gede mau enggak. Yang penting yang kami beritakan itu betul-betul akurat. Itu dia. Nah inilah dia masalah
si Rizal Fadila ditabrak motor, iya kan? Kalau nggak kami yang memberitakannya, ya kan? Siapa lagi? Kan begitu. Iya. Nanti kalian bertanya-tanya, Pung, kemana si Rizal Fadila? Kok nggak Kalau nongol-nongol? gue bilang, aku nggak tahu. Kan nggak memuaskan hasrat kalian, kan? Gitu dia. Nah, ini dia informasi-informasi seperti ini ya. Masih diduga ini ijazahnya si Rismond palsu. Karena apa? S2, S1-nya itu S2, S3-nya katanya tahun terbitnya itu sama. Keren kali kau, Mon. Paten kau, Bah. Paten. Aduh, Mon, apa bahasa Inggrisnya ijazah palsu? Oh, fake certificate bahasa Jepangnya? Yang bahasa Jepangnya apa? Aduh, nggak ngerti aku ngeliat si Rismond ini. Aduh, Mon bikin malu orang kampung aja kau, Mon. Mau tobat susah, mau kembali ke jalan yang benar, udah kejauhan jalannya. Udah jumpa sama si Rizik Sihab di Petamburan. Login. Kalau udah nyampe ke Rizik itu udah dalam kali itu, Mon. Apalah kata tulangmu nanti, Mon. Apalah kata namburumu nanti di kampung. Aduh, apalah kata familimu nanti. Kok bisa sejauh itu kau jatuh? Aman. Habib Rismond Sihab. Kayak mana kalau ku ganti nama aku ya? Habib Parberlak. Dipaksa-paksa pun juga Habib Parberlak, dipaksa-paksakan pun juga nggak nyambung nama itu. Yang pertama, aku bukan keturunan Nabi. Iya. Yang kedua, aku paling nggak bisa memalsukan nasabku. Aku ini keturunan Raja Batak. Keren. Bukan keturunan Nabi, bukan. Aku keturunan Raja Batak dari Marga Sitorus. Dan bisa kupastikan aku nggak akan pernah mau ketemu sama yang namanya Rizik Sihab. Halah. Aduh. Jadi kalian itu jangan pernah kalian mau percaya dengan berita-berita bohong ya. Kita harapkan Bapak Kepolisian ya, kami mendukung Anda semuanya, terlebih lagi Polda Metro Jaya, khusus sampai tuntas, sampai ke tahap penyelidikan, sampai ke tahap penyidikan, dan juga sampai tahap penetapan tersangka. Gitu dia ya. Jadi itu aja dulu dari Opung Parberlak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Itu dia teman-teman ya. Jadi berita ini membuat kita tertawa terbahak-bahak. Rizal Fadila. Ya, ini kebetulan atau memang sengaja ya? Aduh, nggak tahu deh. Nggak tahu. Ada aja drama orang-orang ini ya. Apalagi Rismond ya, udah sampai sejauh ini berani mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, skripsi Pak Jokowi juga palsu. Ada yang mengungkapkan bahwa ijazahnya Rismond juga palsu. Ini kan masih diduga. Oke, itu saja ya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Ya mudah-mudahan teman-teman semuanya jangan sampai ya terhasut dan dibodoh-bodohi sama kelompok pembenci ini. Oke, bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.